bang, bang. Halo teman-teman, ya kali ini kita akan mengulas suatu cerita tentang salah satu bangunan yang konon katanya sangat angker ya. Bangunan tersebut merupakan sebuah pabrik kosong yang sudah lama sekali tidak difungsikan. Nah kemarin saya dan tim coba untuk datang ke lokasi untuk melihat bagaimana keadaan di sana ya kan. Dan kemudian kita juga berkeliling-keliling di area yang bisa kita jangkau. Karena beberapa lokasi ada yang tidak bisa kita jangkau ya. Kita terpaksa tag di siang hari atau sore hari ya kalau nggak salah ya. Sore hari itu nuansanya sudah sangat mencekam teman-teman. Kami dan tim belum berani tag malam hari karena tidak ada pendamping yang bisa membantu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kali ini saya akan bahas bersama dengan salah seorang narasumber dan kebetulan juga tim kita juga, tim Inilah Story itu dia sudah sangat lama atau pernah tinggal di daerah situ. Nah, nanti seperti apa ceritanya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber itu. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat konten yang berbau horor ya. Konon katanya ini kita menuju ke tempat salah satu tempat yang cukup angker, bisa dibilang angker, tapi kita belum tahu seberapa angker tempat ini. Dan menurut masyarakat sekitar di sini, itu tempat ini memang sudah lama tidak berpenghuni ya. Jadi tempatnya itu sebuah pabrik kosong zaman Belanda, itu memang sudah dinonaktifkan, sudah cukup lama. Oke Nanda, kemarin kan kita sudah datang ke lokasi kan. Nah tapi kita belum sempat tanya jawab sama kamu nih di sana karena memang suasananya sangat mencekam. Itu sore hari ya kemarin ya, sore hari itu sangat mencekam teman-teman. Jadi saya dan tim itu tidak berani untuk mengulas di lokasi langsung. Jadi akhirnya kita putuskan untuk hanya mengambil gambar, mengambil video, dan kita akan bahas pada malam hari ini gitu teman-teman. Nah mungkin gimana Nan, dulu ada cerita apa nih di tempat sana? Kebetulan dulu saya tuh tinggalnya di sana. Dari kecil sama orang tua saya tinggal di perkebunan tersebut, di rumah dinas, karena dulunya emang belum punya rumah sendiri, jadi tinggalnya di rumah dinas situ. Waktu kecil sih teman-teman di sana masih banyak semua, karena suatu hal tempat tersebut ditinggalkan dan sekarang banyak yang kosong semua. Kita pun melewati rumah aku loh waktu itu. Oh iya, yang habis pintu masuk itu ya, ada rumah-rumah baru masuk ke kiri itu ya? langsung rumah penduduk. Itu rumah pertama itu rumah aku di situ. Oh rumah kamu yang bagian pertama tadi? Bagian pertama masuk itu dari perkebunan itu masuk itu langsung rumah aku. Nah, dulu sangat ramai pas pada zaman kamu kecil itu di sana. Kalau dibilang rame sih nggak yang rame kayak di kota ya, cuman semua rumah yang ada di situ tuh terisi semua karena perkebunnya masih aktif.
pegawainya difasilitasi tinggal di situ, jadi rumahnya masih ditempati, masih dirawat, nggak rumput kayak yang kita lewati kemarin. Kemarin kan udah banyak pohon-pohon, rumput yang udah menjalar ke jalan, bahkan rumah-rumahnya udah pada banyak ditumbuhi pohon-pohon atau rumput-rumput liar gitu. Emang sekarang tuh baru udah nggak banyak yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ mungkin tinggal 2 atau 3 orang yang masih bertahan karena kemarin saya lihat masih ada 1 atau 2 rumah sih yang masih ditempati ya. Cuman samping rumah itu tuh sudah benar-benar kosong yang sudah istilahnya ditumbuhi dengan rumput-rumput dan tuh tanaman yang menjalar di tembok-tembok gitu ya. Aduh, itu nggak takut ya orangnya itu ya. Itu kalau bangunannya padahal itu emang asli dari Belanda semua loh. Dari dulu makanya itu kalau nggak bangunan dari Belanda mungkin udah runtuh karena bangunan Belanda di sana tuh kuat-kuat lah dulu. Mau maku aja bener-bener keras banget. Dari asli Belanda. Jadi memang bener-bener semua bangunan di sana tuh kemarin kita lihat itu bangunan kuno ya teman-teman. Mungkin yang dibangun pada zaman masa Belanda. Sempat pengalaman waktu mau benerin maku temboknya itu sempat kalau nggak pakai paku baja itu bengkong pasti. Bukan paku sembarangan gitu. Nah, terus setelah itu kan kita udah masuk tuh melewati perumahan rumah-rumah dari warga. Rumah dinas. Kita sampai di rumah yang itu di depan ada halaman luas itu rumah apa itu? Jadi itu rumah petinggi perkebunan yang tinggal di situ. Jadi rumah apa ya namanya? Rumah dinas gitu. Emang rumah dinas semua. Sekali sebelahnya tuh udah kantor perkebunannya. Jadi untuk rumah utamanya itu emang rumah, kalau zaman sekarang tuh direkturnya lah ini. Direktur rumahnya bos lah. Rumahnya bosnya di situ yang paling besar sendiri. Pintunya aja tinggi banget ya, udah kayak lawang sewu. Jadi bangunannya itu memang benar-benar dari bangunan kuno banget. Walaupun semasa sekarang ini tapi kelihatan ini ya besar, pintunya itu tingginya melebihi rata-rata orang Indonesia ya. Kan udah jarang banget rumah seperti itu sekarang. Iya, jarang. Masih asli, bentuknya tidak dirubah-rubah ya. Masih dari seperti pertama dulu masih kayak gitu. Iya, kemarin saya juga aduh, ini bangunannya keren banget nih. Udah jarang nih kita nemuin bangunan yang seperti ini kan. Nah, itu rumahnya direktur atau kita nyebutnya sekarang itu direkturnya ya. Pada zaman dulu mungkin tinggalnya di situ. Bosnya lah, tinggal di situ. Gede banget rumahnya. Ya luas banget halamannya aja kayak gitu ya. Itu masih ditempati nggak kalau yang itu? Sekarang masih beberapa kali ditempati sih. Ada kan untuk perkebunannya emang udah hampir mati lah, tapi belum benar-benar off banget, cuman masih sering ditengok gitu ya. Masih sering dikunjungi. Nah, itu pas dikunjungin sama petingginya itu masih tinggal di situ juga kadang-kadang. Jadi yang rumah yang gede yang gede itu tidak los ditinggalkan tapi masih ditengok sesekali. Iya. Gitu. Terus ya, yang kemarin itu kalau setelah kita dari rumah dinas terus kan ada kantor induk ya. Nah, kantor induk itu gimana tuh? Jadi semua pencatatan, semua keuangannya administrasi itu pusatnya di kantor itu. Itu di sebelahnya kantor rumah besar tadi ya, rumah yang besar tadi turun itu ada kantor induk, yang sebelahnya lapangan bulu tangkis itu. Itu memang pusatnya kantornya di situ. Kantor induk ya. Tapi sebelum kita masuk ke kantor induk itu ada kayak lorong kayak rumah sakit gitu ya. Iya, emang. Nah, itu dari situ tuh auranya sudah serem. Aduh, kalau mungkin kalau orang yang punya kelebihan bisa ngerasain ya energi, tapi karena kita orang awam tapi udah banyak bisa merasakan aduh kok kayak gini ya gitu, langsung merinding semua kita. Merinding semua. Aduh, kesannya tuh kayak beda banget. Iya, beda loh teman-teman. Jadi memang nuansanya itu dari luar, terus kita masuk ke lorong bagian mau menuju kantor induk itu bener-bener kayak di lorong rumah sakit yang aduh ya sudah terbengkalai gitu loh. Iya.
sangat mencekam banget teman-teman gitu. Terus nah kantor induk sendiri itu dulu pusatnya administrasi kan gitu kan. Itu nah tapi udah nggak ini ya, udah nggak aktif lagi ya, mungkin karena apa namanya suatu hal ya. Itu yang menjadikan, tapi secara penataan teman-teman di sana masih tertata rapi ya kan ya. Jadi ada kursi meja di depan buat tamu itu masih tertata rapi dan bersih ya, masih kayak aktif semua, padahal masih kan aktif, padahal bedanya itu karena ada pohon-pohon jalar gitu kan. Iya. Jadi nggak kalau bangunannya sendiri sih nggak separah yang kita bayangkan, cuman nuansanya mencekam tapi masih tertata rapi gitu loh. Jadi seolah-olah siapa yang ngerawat kan gitu. Padahal itu ya sesekali toh ya. Iya, udah jarang banget dikunjungi ya. Itu teman-teman. Nah, terus dari kantor induk itu kita kan lewat itu jalan batu. Aduh. Nah, itu udah mulai jalan kayak batu. masuk dunia lain lah. Wah, kalau teman-teman penasaran, jadi ceritanya itu ketika kita masuk ke jalan batu menuju ke salah satu rumah yang itu rumah kemarin aduh angker banget lah kalau saya bilang rumah yang itu rumah siapa dulunya. Kalau dulunya itu waktu masih ini kan ada bangunan kosong nih. Ini dulunya tempat apa ini Mas? Nah, jadi gini, tadi kan aku udah cerita di sana. Di sini ada kayak petinggi-petinggi dari perusahaan ini. Nah, tinggalnya tuh di sini Mas. Jadi kayak apa ya? Pimpinan atau apanya, pimpinan utamanya yang di sana yang besar tadi, cuman pimpinan yang bawahnya itu di sini. Oh, jadi intinya kayak mandor atau kepala mandor di situ. Oke. Tinggalnya di sini. Jadi di sini dulunya tempat tinggal buat para mandor, para leader lah di sini. Cuman sekarang udah enggak. Ini ya Mas. Udah enggak. Udah bangunannya udah mulai. Bangunannya udah udah tidak dirawat. Sudah tidak terawat. Jadi tidak memungkinkan untuk ditinggali ya Mas ya. Ya, ini dari bangunan Belanda ya. Dari dulu apa namanya orang-orang Belanda pun banyak yang tinggal di sini gitu. Dulunya belakang yang sini pun ada kolam renang gitu. Jadi emang benar-benar mewahnya. Dulu tuh bangunan mewahnya tuh di sini. Gitu ya, bangunan mewahnya zaman dulu tuh seperti ini. Tapi karena sudah dimakan usia, jadi dikosongkan ya Mas ya. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya Mas ya. Itu kan tadi direkturnya yang rumah besar. Iya, bos yang besar ini lah. Kedua besarnya itu berarti kayak leader di bawahnya ya. Leader di bawahnya mandor gitu. Mandor kan gitu ya. Seperti itu. Rumahnya mandor. Itu bahkan yang tinggal di situ tuh bukan murni orang Indonesia semua, dari awal murni orang Indonesia semua, tapi emang dulunya sempet orang Belanda itu masih tinggal di situ juga gitu. Jadi perkebunan itu kan udah lama banget. Udah dari zaman Belanda semua. Zaman penjajahan Belanda semua. Yang tinggal di situ bukan dari orang Indonesia, maksudnya udah dari merdeka ke sini itu enggak emang dari masih ada yang orang sebelumnya Belanda, itu orang Belanda tinggal di situ semua. Jadi emang banyak pengalaman aneh di situ. Yang tinggal di situ banyak banget lah pengalaman aneh yang apalagi sekarang kosong. Aduh. Pas di rumah yang kosong, rumahnya si Pak Mandor tadi ya, kalau kita nyebutnya itu kita di sana teman-teman begitu nyampe di depan jalan ya, depan jalan yang banyak itu kan jalannya kayak persimpangan. Nah, masuk ke rumahnya itu kan bukan depannya itu bukan depannya, itu belakang. Itu malah menghadapnya tuh yang ke sana, yang itu belakangnya. Itu malah kita lewat belakangnya ya? Belakangnya. Dulunya samping rumah itu tuh ada mewah lah. Dulu tuh paling mewah itu rumah itu, kelihatan paling mewah. Sebelahnya tuh ada kolam renang. Zaman dulu udah ada kolam renang mewah di situ. Tapi kan sekarang kolam renangnya udah nggak ada, udah tanah lah, udah terbentuk tanah gitu. Emang udah nggak dipakai. Ya tapi memang bangunannya besar teman-teman. Rumahnya Pak Mandor di daerah situ tuh dulu memang besar. Dan kemarin tuh kita lewat di belakang ya, dari belakang tuh saya kira dari depan, tapi dari belakang, dan di sana tuh ada pohon-pohon yang
menambah suasana. Pohon apa sih itu ya? Saya nggak tahu sih, kayak pohon palem apa ya. Iya. Tapi kayak palem, kayak pohon salak yang udah tinggi banget, itu menambah nuansanya semakin mencekam. Dan memang di sana kita sempat mau masuk itu, kalau saya ngerasa sih gini kan, kayak ada rasa ini kayak ada yang ngawasin. Iya, kayak ada yang lihat. Iya kan, kayak ada yang liatin dari dalam pintu yang kebuka itu kan. Terus rasanya tuh gini, kayak ngapain kamu. Jadi aduh, bener-bener gila, kita bener-bener nggak berani trek malam hari. Bahkan terakhir saya tinggal di situ masih ada ditempatin sama mandornya tadi. Itu anaknya kan teman saya, teman sepantaran gitulah, teman main. Karena rumah saya sama rumah dia kan hitungannya nggak terlalu jauh, masih ikut satu desa lah. Kalau dibilang itu masih satu pemukiman. Baru pindah seminggu, rumah anaknya itu udah dilihatin macam-macam lah. Dan sekarang dia jadi indigo. Baru seminggu loh. Baru seminggu ditempatin rumah yang kita ceritain tadi. Kalau mau jadi indigo tinggal di rumah situ. Baru seminggu itu anak Pak Mandornya langsung jadi indigo, teman-teman. Jadi itu benar-benar kisah nyata. Orangnya sekarang jadi benar-benar kayak orang apa namanya, indra keenam gitu. Karena cuman tinggal di situ. Cuman sendirian ya sama keluarganya di situ ya. Sama keluarganya. Jadi emang mungkin karena dulu masih kecil ya. Jadi yang gampang melihat kan anak kecil dulu kan pasti. Iya, benar. Tapi memang teman-teman, kita sore hari aja, aduh, di rumah itu tuh auranya memang, wah, pokoknya kalau teman-teman penasaran, aduh, benar kayak nggak di dunia kita gitu. Iya, jadi kayak melewati dimensi ya. Kayak ada dimensi lain yang kita lewat tuh, terus kayak apa ya, lewat di jeleng gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba tuh langsung, aduh, merinding semua. Dan pas kita ngobrol di sana pun, saya sempat kayak ada yang ngawasin dari belakang. Semoga gitu. Di video itu bisa mewakilkan, bisa terekam gitu. Semoga teman-teman bisa juga mungkin teman-teman yang punya kelebihan di rumah itu atau punya indra keenam bisa dirasakan lah sendiri lah kekuatan dari energi yang lewat video nanti yang kita tampilkan seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman penasaran, silakan komen nanti kita kasih tahu tempatnya, silahkan ke sana sendiri. Kalau siang atau sore kita masih berani, tapi kalau malam aduh, harus ada pendamping yang sudah mumpuni teman-teman. Pasti. Karena memang nggak berani. Dari segi jalannya itu sudah batu-batu yang sampingnya sudah ada semak-semak. Nah, saya takut ada ular gitu loh maksudnya. Dan tiba-tiba ada kepala gelundung gitu. Ya kan? Itu singgup banget teman. Cahaya matahari itu tembusnya itu hampir sulit tuh ya, karena rimbunnya pohon ya kan, dan pokoknya ngeri lah. Untung kita sore ya. Iya, karena kita nggak pergi malam. Nggak tahu lah. Enggak lah, saya enggak. Makasih lah. Makasih. Nah terus kan dari rumah yang Pak Mandor tadi, kita menuju ke pabrik ya. Pabrik kan turun ya. Jalannya turun, kayak apa namanya, rimbun semua, udah nggak kayak dulu lagi. Padahal dulu tuh pabrik tuh rame banget. Emang pusatnya pembuatan karet ya di situ. Di situ pusatnya semua. Pengolahan getah karet. Seminggu sekali kirim keluar pulau, luar kota ya. Luar kota. Dan sekarang sudah nonaktif ya namanya. Nah, ketika kita menuju ke pabrik itu kan bagian pertama itu bagian pengolahan ya, kayak bagian pengolahan. Pertama itu jadi kan kalau perkebunan itu perkebunan karet, jadi kayak getahnya itu pertama masuk di situ dulu. Kayak penimbunan lateknya namanya. Iya. Terus ada bagian pemotongan, pengeringan karetnya, terus packing, akhirnya di packingnya. Packing sampai jadi karet ya. Oh ya, konon katanya gini kan, sempat ada cerita tuh orang yang ini ngambilin getah karet itu sering melihat ini ya, penampakan itu. Di belakang pabrik itu ada cerita dari tukang
orang namanya? Kalau orang nyebut itu deres ya. Orang Deres deres, itu ngambilin getah karet ya, pakai pisau yang pisau yang melengkung gitu ya. melengkung setting gitu kan. Di belakang pabrik itu ada tok namanya. Tok itu sumber air ya, Sumber mata air yang keluar dari tanah. Dari tanah. Itu bener-bener nggak sungai ya, jadi keluar dari tanah sendiri. Sumber mata air. Sumber mata air itu ada pohon gede, bener-bener gede lah. Kalau pohon karet tingginya bisa dibayangin, nah itu bisa hampir 2 kalinya dulu. Oh, jadi 2 kali lipat tinggi pohon karet. Tingginya iya, lebarnya bisa kali 5 kali lipatnya. Yang pas itu ya, kamu tunjukin kemarin. Cuman kan karena udah tinggi banget ya rumputnya, jadi kita nggak berani jalan ke sana apa ya. Nggak berani teman-teman. Jadi pas kita ke sana itu di sebelah pabrik atau di belakang tuh ya? Di belakang pabrik itu ada sumber mata air yang kita di masyarakat sini tuh nyebutnya tok ya. Tok itu sumber mata air yang terus keluar sampai sekarang ya Nan ya. Sampai sekarang. Itu dulu ada jalannya teman-teman. Nah, pas jalan-jalannya jalan tanah gitu sih. Ya jalan tanah aja sih, cuman semak-semak terus ada bekas jalan gitu loh. Bekas jalan ya, karena bukan sering jalan dilewatin. aspal batu bukan. Nah kemarin kita mau ke sana, tapi karena kondisi jalannya itu sangat lebat sekali ya rumputnya ya. Sangat nggak memungkinkan, takut ada ularnya gitu loh. Kebetulan banyak cerita dari pekerjanya di situ, banyak yang diliatin ular, bener-bener ular kayak udah ratusan tahun gitu, kayak udah lumutan gitu. Oh, ular nyata itu, ular. Ya dia liatnya kayak gitu, ular gede banget, besar. Lebih gede dari orang lah diameternya. Nah itu kepalanya manusia. Oh jadi ya bener langsung merinding ini. Gila, yang kita lewatin kemarin. Ya itu emang cerita-cerita bukan dari satu orang aja. Hampir semua mungkin banyak yang sering dilihatin di situ. Karena yang tukang karetnya tukang deres itu kan mulai kerjanya dari jam 2 bahkan. 2 pagi, jam 3, jam 2 sampai malah pagi itu udah mulai beres-beres. Pagi udah selesai gitu ya? Gila. Emang karet tuh bagusnya jam segitu. Ngambilnya getahnya paling banyak tuh jam segitu. Bisa bayangin karet yang kalian buang-buang buat mainan gini tuh cara prosesnya jam 2 pagi sudah diambil dari getahnya di hutan karet, dan harus menemui makhluk yang tadi katanya setengah badan manusia, setengahnya lagi ular yang ukurannya lebih besar dari manusia. Teman-teman bisa bayangin loh. Itu siang hari juga sering nampak ya katanya tadi kemarin ada yang sekilas sering yang banyak yang dilihatin, cuman yang paling sering di malam hari. Malam harinya ya. Ya teman-teman, ular kepala setengah badan manusia. Aduh, untung kita nggak kesana bro kemarin. Bisa jadi loh dilihatin kalau emang gitu, karena emang benar-benar rumput banget. Meriang gue nanti. Ya, terus kalau di pabrik yang pas bagian bawah itu itu kan kita di bagian bawah ada bagian kayak loading unloading ya kan, bagian kayak tempat parkir gitu kan. Itu parkir truk itu emang terakhir packingnya ya. Jadi kamu udah di packing, mau kirim, emang truknya di situ. Kalau dulu seperti itu, kalau naik dikit, yang atasnya ada cerobong-cerobong, ya itu buat pengeringannya. Nah, di situ waktu masih aktif, kan sering main ke situ juga. Jadi sering dengar cerita dari pegawainya yang di situ. Itu pusatnya lah, intinya kayak pusat horornya itu di situ. Bener-bener paling angkernya pusatnya di pabriknya itu di situ. Pengeringan itu ya. Pengeringan kumbunya itu paling udah terkenal lah di situ. Kalau orang pabrik mau ke situ siang pun pasti harus ada temennya. Kalau yang nggak berani ya. Tapi memang bener loh. Tapi kalau nggak udah dilihat lah dari video tuh udah kelihatan banget. Iya loh, kalau kita siang aja. Sayangnya emang digembok di waktu itu. Ya, kita nggak bisa masuk teman-teman. Karena kita juga nggak berani masuk. Di sisi lain juga kita nggak ada pendamping kan, cuma nggak ada pendampingnya itu. Tim aja, mau masuk ke lokasi-lokasi yang udah auranya kuat itu kita langsung stop di sini aja, kita ambil di sini aja teman-teman. Mungkin kalau seandainya ini booming, video ini booming, ada komen dari teman-teman mau masuk, kalau seandainya diizinkan suatu saat kita coba lagi. Oh gitu ya.
Mungkin kalau video ini booming, banyak yang komen, yang request, coba masuklah tim Inilah Story. Kami Ya, kalau banyak yang request, kita akan berusaha masuk ke sana lagi. Lu kenapa ngomong gitu, bro? Ya udah. Aduh. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini tantangan buat kita. Kalau banyak yang request, pengen kita masuk ke sana dan tag dari dalam pabriknya, kita siap ya? Siap. Kamu kan yang siap? Sama kamu. Wah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sesuai permintaan. Pokoknya kalau banyak yang request di komen, kita akan turuti. Ya, kita akan tag dari dalam. Tapi iya, bro. Pas siang apa malam? Sesuai komen aja. Sesuai komen ya. Siang aja. Pokoknya kalau banyak teman-teman yang request melalui komen untuk kita tag video dari dalam pabrik, kita akan siap kok ya. Siap. Oke dah. Kita akan siap turuti sesuai permintaan teman ya. Tentunya di samping komen juga subscribe dan aktifkan notifikasinya. Untuk teman-teman siap ya Nan ya? Harus siap. Oke. Atau mungkin teman-teman lain yang punya channel horor mau collab dengan kita nggak apa-apa lah. Dengan kita senang nanti membuka pintu, kita bagi ilmu, bagi wawasan, kita datangin bareng-bareng kalau teman-teman ada yang punya channel horor ya. jadi kayak kontennya ini nih Kak Sarah Wijayanto nih ya. Ini masih jauh bro, kita kode. Atau mungkin Kak Sarah Wijayanto mungkin bisa, tim Sarah Wijayanto bisa kesini ya, collab dengan kita. Wah, amazing bro. Impian. Nah teman-teman, kita akan turuti sesuai dengan permintaan teman-teman di sana melalui komen dan juga subscribe ya. Betul. Oh ya Dan, di pabrik itu kan kita kalau kesana lagi di jalan tuh yang masih jalannya parah banget sekarang ya. Nggak memungkinkan teman-teman. Jalan juga, aduh takut kakinya kesleo, pakai motor juga bannya pasti rusak gitu. Sungai asap. Ya kayak sungai tapi nggak ada airnya, jadi batu-batu gitu kan. Itu kan di sana katanya ada jembatan besi yang dibangun oleh Belanda juga kan? Oh iya, dari zaman Belanda. Itu katanya dulu tempat eksekusi. Jadi kalau ceritanya gini, di sana tuh benar-benar jembatan kuno, bukan dari beton atau apa, masih dari besi tua, pakai papan-papan gitu. Kayu-kayu. Jadi kalau ada yang mobil lewat atau motor lewat itu benar-benar suaranya khas banget. Kayak kuda-kuda khas banget. Dan konon ceritanya saya pun nggak zaman itu ya, jadi banyak cerita dari orang-orang lama yang tinggal di situ. Di zaman Belanda dulu tempat tersebut buat eksekusi penjahat atau eksekusi orang lah gitu ya. Orang digantung di bawah situ. Benar-benar di bawah situ. Iya benar. Jadi sampai sekarang pun yang lewat di situ, jadi kan di belakang jembatan situ masih ada desa lagi. Oh, di sebelahnya ada desa lagi. Desa itu sebenarnya bisa diakses lewat jalan lain. Cuman kan ada beberapa warga yang masih menggunakan jalur itu karena lebih dekat ya. Lebih dekat jalan, lebih dekat lewat situ. Nah, dari pengakuan warga yang sering lewat situ ya, banyak cerita masih banyak warga yang ditakutin di situ, jadi dihantuin. Jadi benar-benar yang dihantuin itu ya, penampakannya masih banyak orang digantung di bawahnya situ. Luar sekali bro. Bahkan itu nggak yang tengah malam banget, maksudnya kamu nggak bisa lari baca gitu ya? Banyak orang minta tolong, teriak-teriak di bawah situ. Lalu serem banget. Dan dari cerita penduduk yang sering lewat situ, jadi kan di situ masih, di belakang situ masih ada desa lain. Sebenarnya jalan aksesnya itu bisa lewat jalan yang
nggak situ, maksudnya ada jalan Ada jalan akses lain. lain. Cuman ada beberapa penduduk yang masih lewat situ karena lebih dekat karena dia jalan. Kalau lewat sana mungkin Muter gitu ya. muter, jadi pakai sepeda motor sih aman, tapi kalau masih penduduk yang masih jalan masih banyak yang lewat situ. Dan dari cerita penduduk yang masih lewat situ, apa namanya, Sering dikasih penampakan gitu. iya, jadi masih banyak yang diganggu. Soalnya kan dulunya konon ceritanya, saya juga maksudnya masih kecil, belum tahu cerita pastinya, cuman dari penduduk sekitar yang sering lewat situ cerita kalau di situ banyak orang yang digantung di situ. Banyak orang yang digantung, eksekusi gitu maksudnya. Jadi emang sejarahnya jembatan itu emang buat eksekusi penjahat. Tempat eksekusi teman-teman, jembatan. Jadi untuk penjahat-penjahat yang berkelas berat atau gimana itu digantung di bawah jembatan. Iya benar. Karena aku sempat dengar cerita dari penduduk sekitar situ, itu apa namanya, kalau orang yang lewat situ melewati, pokoknya udah gelap lah. Ya udah gelap lah. Itu sering diganggu, Ha. kayak ada perempuan di tengah jembatan, di samping itu kan. Paling seringnya banyak yang teriak di bawah itu. Bawah jembatan Pada teriak minta tolong. Ada teriak minta tolong ya. Bener ada talinya, gantung sana kemari gitu. Banyak dulu itu. Jadi sama ini, kalau orang yang bisa lihat kayak gitu ya, itu katanya di bawah jembatan itu banyak sekali kepala-kepala juga yang digantung kan. Ya berarti bener ya. Itu teman-teman. Jadi jembatan di sana tuh setelah pabrik yang tadi ada jalan turun ya nanti. Jalan turun. Turun itu bebatuan yang kita tidak bisa akses ke sana karena kondisi sudah mulai gelap ya kan. Jalannya juga jalannya tidak memungkinkan. Kalau kita jalan pasti istilahnya takut kesleo ya kan. Kita pakai motor pun juga rodanya pasti akan bermasalah. Jalannya kayak kali kering, sungai kok Mas. Sungai kering ya. Sungai kering itu bener-bener batu-batu semua teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti request di komen, kita harus tag di sana. Kita akan ke sana, gitu ya? Setuju ya? Setuju. Sekalian aja gitu loh. Yang penting jangan lupa subscribe. Ya, yang penting komen, request, minta inilah story, ayo dong kita tag video ke penasaran videonya dalam pabrik dan juga ke jembatannya. Kan teman-teman kan banyak yang belum tahu nih mungkin ya. Jembatannya seperti apa? Saya sempat sekali pernah lewat ke sana itu, tapi lewat jalur yang ini yang bagus ya kan. Yang muter itu ya. Nah, itu jembatannya memang dari besi kuno. Ya kalau orang sini bilang itu kretek besi ya. Kretek besi. Itu memang di situ memang suasananya. Kalau dilihat aja tuh bener udah serem banget. Lihatin jembatannya aja udah serem. Iya. Sampingnya masih rungkut, masih kayak gitu. Sungainya juga lumayan besar ya itu ya. Lumayan dalam dan lumayan besar loh. Memang. Dan bayangin kalau malam tiba-tiba ada orang yang minta tolong di bawahnya. Nah kalau menurut warga tuh banyak yang sekali dilihat di penampakan dan suara-suara itu cerita minta tolong dari bawah jembatan. Dan kalau ada yang bisa lihat itu ada yang bergelantungan ya sana kesini gitu, goyang-goyang gitu. Aduh. Oke. Nah, setelah dari pabrik bawah kan kita ke atas nih. Kita setelah dari pabrik bawah kita ke atas, kembali lagi ke pabrik bagian atas tuh tiba-tiba ya kan. Nah tiba-tiba kamu tahu kan? Tahu. Nah tiba-tiba itu dari dalam gedung pabrik itu ada suara pesawat radio zaman dulu. Iya kayak radio lah. Ya kayak radio. Kalau radio sekarang kan suaranya jernih kan. Jernih, kalau itu benar-benar kayak pembawa acaranya pun zaman dulu, bener-bener radio zaman dulu banget. Padahal pabrik itu nggak bisa dimasukin orang. Nggak bisa diakses sama sekali. Dari gerbang masuknya aja udah digembok. Dan tinggi. itu di dalam ruangan yang udah bener-bener tertutup. Nggak ada. Dan saya cuma meragukan kalau ada aliran listrik ya. Kayaknya ada. Ya itu teman-teman. Itu. Padahal kita kan udah nyari sana sini. Nyari suaranya, sumber suara dari mana. Tapi benar-benar ternyata itu dari dalam ruangan itu. Dalam ruangan ya. Bener loh teman-teman. Jadi saya sempat gini. Ini suara apa sih? HP siapa sih kan gitu. HP kamu kan buat rekam. Si Dewa juga. HP aku juga buat rekam kan.
Benar-benar nggak ada suara lain dari situ. Suara apa bro? Saya bilang gitu. Suaranya itu dari dalam gedung yang apa tadi, sebelah pengolahan ya, kayak apa itu, kantor apa finishing. Jadi itu benar-benar itu gedung, sebenarnya gedung yang dibangunnya hitungannya masih baru. Maksudnya paling baru dibangun daripada gedung lainnya. Itu digunakan untuk packing terakhir ya. Packing terakhir karetnya. Jadi gedung yang istilahnya bangunan paling baru itu aja udah kayak gitu, memunculkan tanda-tanda seperti itu teman-teman. Jadi ada suara radio paling lama, apalagi yang paling lama ya, apalagi kalau kita tag di dalam. Itu saya sama tim kemarin juga, udahlah bro, ini udah dikasih tanda nih, kita suruh out dari sini ya kan, karena sudah kondisi juga menjelang malam. Kita akhirnya memutuskan untuk lanjutkan ke lokasi selanjutnya ya. Nah setelah dari lokasi yang tadi kita dengar suara radio tadi, kita jalan menuju ke apa tadi, sumber air ya, tok ya. Tok itu, di toknya itu ada pohon besar ya. Pohon besar itu di situ apa namanya, konon ceritanya juga angker ya Nan ya. Benar-benar pusatnya di sana. Pusatnya itu. Dulunya kan ada apa namanya, jalan setapak yang bisa dilewati ke sana. Cuman kemarin kita waktu mau ke sana udah rumput udah segini, udah nggak bisa dilewati sama sekali. Bener. Jadi dulu ada jalan setapak, ya mungkin ukurannya ya satu orang lah, jalan satu baris gini. Tapi kemarin itu rumputnya sudah setinggi ini ya. Kita mau ke sana pun takut kalau ada ular, kalau ada. Udah menjelang maghrib dan kita nggak bawa penerangan lain. Kita nggak bawa penerangan, kita cuma bawa kamera aja, ya kan. Akhirnya kita teruskan untuk take dari jauh, ya kan ya, dari kejauhan. Tapi masih sama-sama kelihatan lah. Dan di saat pohon besarnya itu kelihatan, aduh, udah benar-benar bahasanya agak rungkut banget ya, tertutup sama rumput-rumput yang besar gitu kan. Itu konon katanya cukup angker ya, benar-benar sangat angker di sana. Pusatnya kalau mata air kan sumbernya ya di situ pasti ya. Nah setelah itu kita juga menuju ke lokasi rumah ya, salah satu rumahnya itu masih terawat teman-teman, masih terawat, masih bagus ya. Itu rumah siapa Nan? Jadi masih itu rumah yang masih sering ditempatin sama mandornya. Jadi ada beberapa mandor yang masih sering mengunjungi ke situ. Kalau diurutkan itu masih mandor yang di bawahnya rumah putih tadi. Jadi rumah yang terakhir kita kunjungi itu masih ada hubungannya isinya sama bagusnya ya, sama punyanya Pak Mandor. Kalau yang anggapnya aja yang putih itu kepala mandor. Gitu. Kalau ini mandornya gitu. Gitu. Jadi kalau tingkat kankernya harusnya sama aja, cuman karena rumah itu masih paling sering dikunjungi, jadi masih kelihatan terawat ya. Asri masih kelihatan. Ya, memang benar loh. Ya. Tapi walaupun terawat, itu kan ada ayam hutan ya, ada kandang ayam hutan itu kira-kiran zaman dulu itu. Terus masih bersih juga halamannya. Tapi suasananya juga tetap horor teman-teman, tetap suasananya mencekam banget. Pengalaman dulu masih tinggal di sana, pokoknya rumah dua itu putih, yang pertama kali tadi sama rumah yang terakhir ini itu memang benar-benar angker banget. Jadi dulu gimana Nan? Ya dulu itu saudara ada yang keturunan Belanda atau gimana? Ya, kok bisa tahu sedetail itu gitu? Jadi pernah dulu kan asli situ, saya lahir pun di desa itu, jadi di rumah dinas itu. Yang pertama tadi ya. Kakek saya atau ibu saya itu dari kakek saya semua dari situ semua. Nah kalau dibilang apa ya, buyut. Jadi ayahnya kakek saya itu asli dari Belanda. Oh asli keturunan Belanda. Berarti kamu keturunan Belanda juga. Kita ketemu dengan orang Belanda teman-teman. Keturunan orang Belanda. Keturunan orang Belanda. Oke. Itu makanya ceritanya turun-temurun ya sama kamu ya. Jadi emang benar asli Belanda. Yang tinggal di situ juga dulunya banyak orang Belanda. Hantu di situ juga orang Belanda. Hantunya juga orang Belanda. Ini memang benar-benar pokoknya teman-teman kalau teman-teman di rumah yang
punya channel horor, mungkin bisa collab ya dengan Bisa kita, collab, bisa collab, bisa bagi bisa pengalaman. bagi-bagi pengalaman dengan kita ya kan. Kalau kita kan masih awam ya, masih awam, belum punya pendamping ya kan. Iya, yang jelas pendampingnya itu karena apa namanya, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada penanggung jawab. Kita nggak ada penanggung jawab istilahnya Kalau kalau ada apa-apa, hal-hal misalkan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kan, kita belum punya pendamping yang mumpuni gitu loh, kita masih awam ya kan. Kalau teman-teman di rumah atau yang masih sudah punya channel horor mau collab dengan kami, silahkan, kita membuka pintu ya kan, dengan kita senang hati. dengan senang hati ya kan, bantu kami untuk menuruti permintaan dari teman-teman ya. Itu teman-temannya. Nah, kita di sini juga istilahnya nggak cari masalah kok, nggak cari istilahnya Berbagi onar informasi. ya. Kita cuma niatnya berbagi informasi bahwasanya di daerah sini tuh masih ada tempat yang bersejarah, betul. Benar. Bersejarah. Dari zaman Belanda loh, Saya sendiri udah lama di sini juga baru tahu. belum banyak tahu loh, istilahnya Belum banyak baru tahu kalau tempatnya itu seangker itu bro. Gitu teman-teman, tahunya ya sana ada pabrik itu aja, dan setelah sampai di sana wah gila, di luar bayangan saya gitu ya. Wong Gitu, teman-teman. dulu itu masih aktif, maksudnya masih banyak orang pun Masih banyak orang udah anger banget. masih banyak orang aja udah anggap banget teman-teman. Apalagi sekarang yang sudah apalagi yang tadi yang rumah putih itu kan udah benar-benar nggak ditempati sama sekali. Iya, kalau yang rumah yang pertama itu Ah, memang benar-benar energinya ya, saya nggak bisa ngerasain, cuman kita kan kerasa ada yang kerasa kan, kita bener tuh bener kan, apalagi dia udah penakut ya, tahu-tahu ribet aja di sana, aduh takut ya. Terus akhirnya ya kita memberanikan diri lah, istilahnya mau nggak mau karena permintaan dari teman-teman ya, Iya. kita bikin konten konten seperti yang berbau mistis ya. Nah, lampunya bro. Oh iya, sempat gini. Aku kan kamu sempat cerita kan ketika ngerekam itu HP-nya sempat error, bener nggak? iya Sempat error teman-teman. Tapi bener loh, awalnya aku nggak percaya nih. Begitu sampai rumah, kalian pulang, ya kan? baru dilihat itu kelihatan banget. Nah, pas sore atau malam ya, maghrib lah. Setelah maghrib itu aku coba muter video yang aku ambil, ya kan? Nah tiba-tiba, ini entah kenapa ya aku nggak tahu. Tiba-tiba aku sambil makan kan, makan mie instan, terus sambil nonton, tiba-tiba nggak ada suara di sini, sepi kan, cuma ada aku sama adik. Itu HP aku ini apa namanya? Google-nya ngomong sendiri bro. Kayak ada yang tancap. Iya, tiba-tiba kan kalau kita bilang oke Google-nya kan jawab kan. Nah, itu tiba-tiba lagi nonton video yang aku tag tadi, pas di apa namanya pabrik itu, tiba-tiba Google bilang sendiri. Nah, tapi di saat itu aku nggak berpikir macam-macam ya, karena Semoga nggak ada kalian apa-apa. kan, istilahnya nggak ada pikiran lah, cuman ya aku kembali itu setelah beberapa jam aku mikir bisa ya, dapat cetan juga kayaknya error. Di HP gue itu kan kalau orang mau potret foto yang terbaru pasti di sampingnya kan ada pelihat gambar yang terbaru. Istilahnya rekod yang terbaru, yang terakhir pasti diambil. Nah itu yang muncul video yang di rumah putih tadi. Rumah putih tadi terus. Nah, coba bayangin teman-teman. Ini serius, Itu di serius, paling atas serius. terus nggak bisa geser. Jadi iya ya kemarin ya. Jadi video yang cover video di galerinya dia, yang setelah dia ngerekam video selain lokasi yang kita bahas tadi, itu cover utamanya selalu muncul di pabrik galeri ya. Yang di rumah putih Yang tadi. di rumah putih. Itu teman-teman. Itu kalau di HP-nya si Nanda ya. Kalau HP aku, nah itu tiba-tiba pas muter itu Google-nya muncul sendiri. nyala sendiri. Nah, aku nggak bilang oke Google kok. Kan ya kalau dibilang HP aku error, ya masih cukup baru lah, baru beberapa bulan beli. Ya kan, itu sempat langsung aku mikir gini, aduh ini kenapa ya? Senanda, kemudian dia cerita, oh berarti ada sambungannya. Jadi kayak semacam apa namanya, mungkin yang jaga sana kayak ini ya, semoga aja nggak ada apa-apa lah ya. Ya semoga aja nggak ada apa-apa, kita nggak ada niatan, kalau kita juga sebelum kesana istilahnya dalam hati berdoa sama Tuhan, istilahnya juga ya kita semua itu kan milik
Allah ya kan. Istilahnya ya kita izin sama yang nunggu sana, nggak mau ganggu, kita cuma nyari informasi. Apabila kita mengganggu ya mohon maaf kan Mohon gitu. maaf. Karena kan kita nggak bisa lihat mereka bro. Iya benar. Kan kalau bisa lihat mereka kita tembusi gimana pak gitu. Kita nggak bisa lihat ya sini dalam hati kita berdoa, kita nggak datang mau ganggu, cuma cari informasi aja dengan tujuan memberikan informasi ke masyarakat kan gitu kan. Itu serius teman-teman. Jadi gangguan-gangguan sebelum itu pun juga ada kan. Sebelum itu Juga ada loh. Jadi mulai kita mau ke sana nih, ban mobil gue bro. Oh iya. Bocor. Pokoknya udah ada tanda-tanda semuanya di sana. Jadi kita Kayaknya mau ke sana. mereka waktu sebelum tag video di sana kita kan udah cerita-cerita di sini. Oh iya benar. Kayaknya mereka udah denger. Iya benar itu. Jadi malamnya sebelum kita ke sana teman-teman, kita ngomongin kita mau ke tempat pabrik ya yang kosong itu. Malam-malam itu Kebetulan kan rumah studio kita itu dekat ya. deket banget sama lokasi. Ternyata di depan ini kan, di depan studio kita itu kan masih ke perkebunan sengon ya. Perkebunan inilah, kayak hutan itulah. Hutan. Tapi setelah kita ke sana, ternyata deket dengan studio kita, ya kan? Ya enggak. Kita nggak tahu loh, Enggak aku ada nggak tahu. sekilo malahan kalau dipikir. Nggak ada 1 kilo ya. Enggak ada 1 kilo. Cuman lewati hutan teman-teman. Lewati hutan. Itu. Nah, pas kita malamnya ya sebelum tag video ke sana, angin sempat kenceng bro. Bener nggak malam-malam? Yang tadinya tenang, kenceng ya kan? Pokoknya udah kayak habis kita cerita soal itu, kayaknya mereka dengar. Mungkin ya. Mungkin mereka udah tahu ya. Sebegitu kuatnya energi di sana teman-teman. Terus ini yang bikin aneh tuh gini, di depan rumah aku kan jarang ada suara hewan yang kemarin. Ini suara hewan apa ya? Kayak katak bukan, tapi kayak burung juga bukan. Itu selama saya tinggal di studio itu nggak pernah muncul suaranya. Baru pas kita bahas tempat itu, dengar nggak? Jadi kayak gimana ya? Langsung kayak ada respon. Suaranya aneh gitu lah, nggak bisa ditirukan. Ini hewan apa sih? Belalang bukan? Pokoknya siapa gitu. Kalau itu suara hewan tuh hewan apa gitu loh. Gitu. Itu teman-teman pokoknya. Aduh. Itulah tadi pengalaman cerita dari kami tim Inilah Story yang mencoba memberanikan diri membuat konten horor ya, berbau mistis ya, yang masih awam lah kita. Sekali lagi ya, kita bukan mencari masalah, bukan mencari onar dengan hal-hal seperti itu. Cuman kita niatan kita baik, tujuan kita baik, hanya sekedar mencari informasi sebagai yang kita bisa ceritakan ke teman-teman semuanya ya. Nah, mungkin itu ya bro ya. Itu teman-teman cerita mistis dari perjalanan kita kemarin, dan kita tentunya akan lanjut ke tempat berikutnya lagi ya. Kalau Berani nggak? berani, kalau emang komen banyak Ya. Kalau yang permintaan teman-teman itu banyak, ada mungkin ada pokoknya permintaannya rekomendasi. sesuai komen aja lah. Ya ada rekomendasi dari teman-teman, Kak tempat ini angker nih. Oke kita akan Mau lihat review jembatannya. ke sana. Nah kalau mau lihat jembatannya tulis di komen ya teman-teman ya. Karena jembatannya memang angker banget. Saya jauh ke lewat sana, saya lewat yang muter. Oke gitu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kami. Nantikan video selanjutnya. Tetap ikuti terus channel Inilah Story, karena akan ada video-video yang akan kita sajikan setelah ini ya. Terima kasih. Bye bye. Salam sehat.